ya, karena ini harus didukung ya. Oke, baik, silakan Bu Yuyun, sudah bisa dimulai ya. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat berjumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini. Ibu lihat kalian ini cerah sekali, seperti bunga-bunga yang berada di depan taman itu. Mekar sekali, semekar senyum kalian. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Yuyun dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Ketua kelas, Ibu Ketua kelas, anak Sarlin Harning, siapa saja yang hari ini tidak sekolah? Hadir semua, Bu. Hadir semua, luar biasa sekali ya, semangatnya sangat luar biasa sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya meminta kesediaan dari anak Ria Hutagulung untuk memimpin doa. Anak Ria, silakan. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih kepada anak Ria. Anak-anak, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang materi apa, anak-anak? Ayo, ada yang masih ingat? Materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ayo, teks apa anak-anak yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi, Bu. Iya, teks eksplanasi ya. Apa saja yang kita bahas? Ayo. Apa saja yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Fenomena alam, Iya. Bu. Ada Ya, struktur, silakan, Ria. ada kebahasaan. Iya. Contohnya, Bu. Iya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bersama ya tentang bagaimana struktur dari teks eksplanasi dan struktur kebahasaannya. Oke, Ibu mau tanya lagi nih, sudah beberapa hari tidak bertemu, Ibu harap semuanya masih ingat. Ayo, ada yang masih ingat struktur kebahasaan dalam teks eksplanasi itu mencakup apa saja? Iya, anak Ria, silakan. Menggunakan fakta, Bu. Menggunakan fakta. Oke, masih ada pendapat yang lain mengenai struktur kebahasaan? Sudah ada anak cantik Uli yang mengacungkan tangannya, silakan anak Uli. Kalimat simpleks dan kompleks, Bu. Kalimat simpleks dan kompleks. Oke. Baik, baik. Anak Uli sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan benar. Baik, yang lainnya. Ayo. Iya, ada anak Maria, silakan. Ada konjungsi kronologi dan konjungsi kausalitas. Iya, ada konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Iya. Iya, anak Yohana, benar sekali. Jadi anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama ya tentang kebahasaan dalam teks eksplanasi itu, di mana di dalam kebahasaan teks eksplanasi itu menggunakan beberapa bagian. Ada penggunaan kalimat simpleks, ada penggunaan kalimat kompleks, kemudian ada apa lagi? Ya, ada kalimat simpleks, Ada kata ganti. ya ada kata ganti, menggunakan fakta dan opini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ayo, tentang struktur, ada yang masih ingat? Struktur kebahasaan dalam teks eksplanasi itu mencakup apa saja, anak-anak? Ayo. Ayah, Bu. Ya, anak Uli, silakan. Iya, ada, Bu. Kita harus tahu fenomenanya dulu. Terus kejadian fenomenanya, terus nanti ada penegasan ulang, Bu. Iya, betul sekali. Anak Uli ini selain pintar, cerdas sekali jawabannya. Jadi,
Struktur dalam teks eksplanasi itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena, yang kedua ada proses kejadian, dan yang ketiga itu ada ulasan. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke KD berikutnya, yaitu di KD 3.4. Oleh karena itu, Ibu minta anak-anakku sekalian untuk mengarahkan perhatiannya ke layar. Ibu akan tampilkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari KD 4.4 tentang memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penerapan model pembelajaran picture and picture dengan pendekatan saintifik untuk membentuk karakter ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap, bersahabat atau komunikatif, peserta didik diharapkan mampu menulis, memproduksi, mempresentasikan, menanggapi serta menyimpulkan teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anakku sekalian mampu untuk bisa memproduksi sebuah teks eksplanasi. Baik, selanjutnya silakan anak-anakku sekalian perhatikan gambar berikut. Sudah diperhatikan? Ayo, siapa yang mau jawab? Sudah, Ibu. Ya, ayo, siapa yang mau jawab? Gambar yang pertama, itu gambar tentang apa? Silakan diangkat tangannya. Saya, Ibu. Oke, baik. Ada anak Feby, silakan anak Feby. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya gambar itu adalah gambar sekelompok pemuda yang sedang minum minuman keras, Bu. Ya, benar sekali anak Feby. Jadi di gambar pertama ini ada sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang sedang menikmati minuman keras. Baik. Sekarang kita ke gambar yang kedua. Ayo, siapa yang mau jawab gambar yang kedua? Ada anak Yohana. Silakan Saya, anak Yohana. Ibu. Ya, Di gambar silakan. kedua ini ada orang yang baru saja dipukul, Ibu. Iya, betul sekali. Ternyata di gambar yang kedua ini ada orang yang baru habis dipukul ini. Ya, ada orang yang baru habis dipukul. Sekarang kita ke gambar yang ketiga. Ada anak Maria. Silakan anak Maria. Gambar apakah ini? Yang saya lihat di situ Bu, ada seorang ibu sambil menggendong anak kecil. Iya, ada seorang ibu yang sedang menggendong anak kecil. Selain itu apa lagi? Apa Dia lagi? mukanya lebam Bu. Ya, Bu. Iya, mukanya lebam. Ya. Bu, saya Baru Bu. dipukul Bu. Iya, wajahnya lebam, baru habis dipukul. Oh, baik. Ada anak Vera. Silakan anak Vera. Iya Bu, terima kasih. Gambar 3 ini Bu, sepertinya ini Bu, KDRT ya Bu ya, kekerasan dalam rumah tangga Bu ya, korban KDRT. Karena saya juga Iya. pernah gambar ini Bu, kemarin di YouTube, di TikTok, ada Iya, iya. Iya, betul sekali yang dijawab oleh anak Vera. Bu. Ya. Kasusnya Lesti Ya. Bilar Bu. Kejora, Bu.
Iya, anak-anakku sekalian ini sangat update sekali ya. Iya, betul sekali. Ada fenomena yang terjadi juga oleh artis papan atas ya. Ada KDRT, penampakannya kurang lebih seperti ini juga sebagai korban KDRT ya. Ada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, sepertinya anak-anak ini pecinta dangdut juga ya, update sekali. Nah, selanjutnya kita ke gambar yang keempat. Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Gambar apakah ini? Dalam Saya, penjara, Bu. Bu. Yang penjara. Iya, Penjara, Bu. ini ada gambar seorang bapak yang mendekap di balik jeruji besi atau di balik penjara. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, Bu, mohon izin kamar mandi ya, Bu, bentar. oh iya, jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, dikategorikan ke dalam fenomena apakah gambar-gambar ini? Apakah fenomena sosial, fenomena alam, fenomena budaya, atau fenomena yang lainnya? Fenomena Sosial, sosial, Bu. Bu. Sosial, Bu. Sosial, Bu. Sosial. Iya, ini adalah betul sekali. Ini adalah salah satu contoh dari fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat ya. Ya, fenomena sosialnya adalah tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Kekerasan. Kekerasan Ibu, Selain kekerasan, ada pendapat yang lain. minuman keras Ibu, Miras, miras. Bu. Miras. Iya, ada miras, Tindakan ada kriminal, Bu. kekerasan, ada tindakan kriminal, apalagi? Iya. Jadi, yang Ibu tampilkan dalam gambar ini adalah tentang fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mengacu kepada masalah tentang miras. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah miras ini memberikan dampak yang positif atau negatif dalam kehidupan bermasyarakat? Negatif, Negatif, Bu. Ibu. Negatif. Dampak yang negatif. Baik. Dampak negatif apa saja yang ditimbulkan dari miras ini? Seperti di gambar 2 dan 3, Bu. Ada Gambar sama lebam-lebam wajahnya, Bu. Gambar 4 Bu, masuk penjara. Masuk penjara. Baik, itu adalah dampaknya ya. Dampak dari mengkonsumsi miras. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari gambar 1, 2, 3, dan 4 ini, ayo, siapa yang bisa menggambarkan secara kronologis urutan peristiwanya serta bagaimana hubungan sebab dan akibatnya? Silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Ayo angkat tangannya. Digambarkan secara singkat saja bagaimana kronologis peristiwa yang terjadi, terus bagaimana sebab dan akibatnya. Ayo, silakan berdasarkan gambar ini. Ayo, harus berani ya. Iya, ada anak Yohana Herlina. Ayo anak Yohana Herlina, tunjukkan pesonamu. Terima kasih Ibu. Di sini fenomena yang terjadi adalah fenomena sosial, yaitu minum minuman keras, di mana terdapat sekelompok orang sedang minum minuman keras. Karena pengaruh alkohol, bapak tersebut melakukan kekerasan terhadap istrinya yang mengakibatkan bapak tersebut masuk ke dalam penjara. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih anak Yohana untuk jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ayo, masih ada lagi anak-anak yang lain yang ingin memberikan pendapatnya, silakan. Ayo, siapa lagi? Anak Feby, silakan anak Feby. Baik, Bu. Kalau menurut saya, fenomena yang terjadi itu adalah fenomena sosial. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh teman Yohana tadi, Bu. Jadi, fenomena sosialnya yaitu terjadi kekerasan. Nah, kekerasan itu terjadi karena si pelaku menikmati minuman keras yang mengakibatkan dia kehilangan kesadaran dan menimbulkan adanya keinginan untuk melampiaskan segala emosi yang dialaminya, Bu, kepada orang lain, baik kepada anak maupun kepada istrinya,
sehingga mengakibatkan dia pada akhirnya harus mendekam di dalam rutan Perdeo, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih anak Feby dan anak Yohana untuk jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Jadi betul sekali bahwa seperti yang kita ketahui bersama, miras itu kan adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Ya, jadi minuman ini akan berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Ya, karena dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka mengakibatkan sebuah dampak seperti ini. Ya. Seorang bapak yang mengkonsumsi minuman keras dengan jumlah yang berlebihan, nah dia melakukan kekerasan terhadap istrinya, dia memukul istrinya di sini. Akibatnya sang istri di sini harus melaporkan ke pihak yang berwajib karena di sini sudah ada penampakan wajahnya begitu sangat memprihatinkan sambil menggendong anaknya, dan akibat dari KDRT ini sang suami atau sang bapak harus mendekap di balik penjara atau di balik jeruji besi. Baik, ada yang mau ditanyakan mengenai gambar yang Ibu sajikan ini? Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Baik. Nah, sebentar ya. Nah, selanjutnya yang perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa dalam paparan teks eksplanasi itu merupakan jawaban dari dua pertanyaan yang mendasar, yaitu pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana. Jadi teks eksplanasi yang merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa itu adalah teks yang diuraikan secara kausalitas. Kausalitas itu atau disebut juga dengan sebab akibat. Sementara yang merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana, nah itu yang merupakan teks eksplanasi yang diuraikan secara kronologis. Seperti yang sudah anak-anakku sampaikan tadi ya. Jadi ada kausalitas, ada hubungan sebab akibat, dan ada kronologis atau diceritakan secara sistematis atau sesuai dengan urutan waktu. Nah, yang berikutnya Ibu akan memberikan sebuah contoh teks eksplanasi. Bisa diperhatikan di sini, ada contoh teks eksplanasi tentang tanah longsor. Anak-anakku sekalian bisa tolong perhatikan ke layar. Nah, di sini Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca teks eksplanasi ini 2 menit ya. Silakan. Baik, ini adalah sebuah teks eksplanasi tentang tanah longsor, di mana di dalamnya ini sudah ada strukturnya, masih ingat kan strukturnya. Kemudian di dalam ini juga ada pola pengembangan sebab akibat, dan ada pola pengembangan kronologis. Nah, yang Ibu mau tanyakan, ayo siapa yang bisa menunjukkan di paragraf keberapakah di situ, di paragraf berapakah yang ada pola pengembangan kausalitasnya? Ayo, di paragraf berapa ada pola pengembangan kausalitasnya? Silakan. Saya, Bu. Iya, Paragraf kedua, Bu. Iya, ada Paragraf kedua, Bu. Ada di paragraf kedua. Ayo kita lihat bersama. Iya. Bisa dipaparkan atau bisa diuraikan apa penyebab dari terjadinya tanah longsor ini? Ayo. Ya, silakan. Penyebab terjadinya tanah longsor itu karena curah hujan yang tinggi, Bu. Iya, karena curah hujan yang tinggi. Ya. Ayo. Selain curah hujan yang tinggi, apakah masih ada faktor penyebab yang lainnya? Struktur tanah yang Struktur tidak kuat, tanahnya, Bu. Iya, ada struktur tanahnya juga. Selain struktur tanah, apalagi?
Apakah masih ada faktor yang lain? Karena penebangan liar, Ibu. Apakah hanya Penebangan liar, Bu. iya, ada penebangan liar. Iya. Selain penebangan liar, ada apa? Ada faktor apa lagi? Ada faktor karena manusia, Bu. Iya, betul sekali. Faktor manusia. Ya, ada faktor manusia. Mengapa? Mengapa di sini manusia menjadi faktor penyebabnya? Karena mereka suka tebang pohon sembarangan. Karena mereka yang menebang pohon liar, Bu. Penebangan liar. Manusia, Bu. Semua Iya, pelakunya. betul sekali. Jadi, Iya. iya, betul sekali anak Vera. Jadi di sini, di bagian sini ada pola pengembangan teks eksplanasinya ini adalah sebab dan akibat ya, pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat, di mana dijelaskan bahwa penyebab terjadinya tanah longsor itu karena beberapa faktor. Ya, karena masalah tanah, kemudian ada masalah penebangan liar yang dilakukan oleh manusia dan faktor-faktor yang lainnya. Kemudian di sini ada bagian kesimpulan atau interpretasi. Ayo, siapa yang bisa sebutkan kesimpulannya di sini? Ayo. Iya, silakan anak. Kalau menurut saya, Bu, kesimpulan yang ada di dalam teks eksplanasi ini, kita diajak untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga alam dengan tidak menebang pohon sembarangan. Iya, betul sekali. Jadi ada di paragraf ketiga ya kesimpulannya. Bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Oleh karena itu kita harus mencegahnya dengan meningkatkan kesadaran kita. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang struktur dalam teks eksplanasi beserta dengan pola pengembangannya. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, kalau sudah bisa dipahami, selanjutnya kalian pasti akan bertanya-tanya kan, sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah Ibu sajikan tadi, kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi, betul atau tidak anak-anak? Betul, Ibu. Ya, kalian pasti akan bertanya-tanya, Ibu Yuyun, bagaimana sih cara-cara untuk menyusun sebuah teks eksplanasi? Nah, di sini Ibu punya cara-cara atau langkah-langkah agar anak-anakku sekalian bisa menyusun sebuah teks eksplanasi. Yaitu, yang pertama, kalian harus menentukan tema atau topik. Nah, setelah kalian menentukan tema atau topik, yang kedua kalian harus mengumpulkan data. Nah, untuk data-data ini anak-anakku sekalian bisa mengambilnya dari internet atau dari artikel, surat kabar, atau dari referensi lain yang mendukung. Kemudian setelah mengumpulkan data, kalian harus membuat kerangkanya. Ya. Kerangkanya ini untuk memudahkan kalian agar bisa mengembangkan teks eksplanasi secara lebih terarah, ya, agar tidak apa yang kalian tulis itu tidak keluar dari kerangka yang telah kalian buat. Sesudah kalian buat kerangka, kalian akan mengembangkan dan tahap terakhir adalah kalian menyunting teks eksplanasinya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, maka Ibu akan kita langsung berdiskusi ya. Tahap selanjutnya kita akan berdiskusi. Ibu sudah membagi kelompok ya, sudah membagi kelompok. Kemarin Ibu sudah bagi kelompoknya, sekarang silakan. Kelompok yang pertama itu ada ketua kelompoknya ada Ibu Putri, anggotanya ada Ibu Fatba, Ibu Ria, Ibu Vera, ada anak Putri, anggota kelompoknya ada anak Fatma, Ria, Vera, Asma, dan Harahap ya. Kemudian kelompok yang kedua, ketua kelompoknya anak Febi, anggota kelompoknya Maria, Yohana, Sarlin, dan Uli. Sudah ya, ketua kelompoknya tolong dikoordinir, anggota kelompoknya tolong dikoordinir teman-temannya. Nah, sekarang kita langsung berdiskusi. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ibu akan bagikan LKPD-nya, jadi silakan didiskusikan sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Ibu harapkan semuanya harus aktif ya, karena ada penilaian.
Selain penilaian kelompok, ada juga penilaian individu. Jadi walaupun dilakukan secara berkelompok, tapi Ibu tetap akan mengambil nilai. Bagaimana keaktifan kalian, bagaimana cara kalian memberikan pendapat, dan yang lain-lain. Sebentar ya, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke Bu, udah Ya, selesai Bu. apakah sudah terlihat? Nah, di sini ada cuplikan materinya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Di sini ada 4 gambar, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Silakan anak-anakku sekalian buat pola pengembangannya dulu. Buat pola pengembangannya dulu. Ada kausalitas dan ada kronologis. Setelah itu silakan tentukan topik, kumpulkan data, buat kerangka. Setelah buat kerangka silakan dikembangkan. Jangan lupa untuk diperhatikan dalam teks eksplanasi yang anak-anakku kembangkan, perhatikan dengan struktur ini ya. Struktur dalam teks eksplanasi ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Silakan, ini adalah teks eksplanasi yang utuh. 5 menit dari sekarang ya. Baik Bu, pakai kertas saja ya Bu. Ya, pakai kertas juga tidak apa-apa. Nanti sebentar langsung dipresentasikan ya. Baik Bu. Ya, Ibu informasikan lagi untuk presentasinya nanti. Kalian saling bertukar pekerjaan. Nanti akan saling menganalisis. Kemudian kita diskusinya diskusi panel. Jadi Ibu akan minta 1 orang dari kalian untuk menjadi moderator utamanya. Moderator utamanya anak Febi ya. Anak Febi untuk menjadi moderator utama. Kemudian masing-masing kelompok silakan sampaikan hasil analisisnya tentang teks eksplanasi yang sudah kalian tulis. Baik, 5 menit dimulai dari sekarang, silakan. Bu, izin diperbesar layarnya Bu. Oh iya, baik anak. Bu, gambarnya Bu. Iya. Ini gambarnya ya. Bu, 3 menit lagi Bu. Iya. Baik, anak-anak, mungkin nanti berapa menit lagi? 3 menit lagi mau selesai les Bu. Oh iya, baik anak-anak. Nanti silakan kalian diskusikan di rumah ya. Diskusikan di rumah, nanti akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa untuk dikerjakan, jangan kalian pulang dan hanya nonton sinetron saja atau sibuk bermain gadget. Ya anak-anak, jangan lupa untuk dikerjakan. Baik. Terima kasih Ibu Baik Candi. Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian silakan untuk menyimpulkan apa saja pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, ayo siapa yang mau menyimpulkan? Struktur dari Ya, silakan anak Febi. Dalam menulis teks eksplanasi sangat perlu sekali memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan Bu. Ya. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Ya, anak Sarlin, silakan anak Sarlin. harus memperhatikan konjungsi kausalitas dan juga kronologisnya Bu. Iya, harus memperhatikan konjungsi kausalitas dan kronologisnya. Apalagi, ayo. Apalagi yang harus kita perhatikan? Iya, anak Putri. Teks eksplanasi itu teks yang kaitannya dengan fenomena alam Bu. Iya, Dan fenomena sosial. iya, betul sekali. Teks eksplanasi itu kaitan dengan fenomena alam dan fenomena sosial. Ada lagi? Iya, anak Maria, silakan. Menurut saya, kalau mau menulis teks eksplanasi, pastikan ada pola pengembangannya. Iya, harus ada pola pengembangannya. Anak Ria, silakan.
Baik, Bu. Dalam menulis teks eksplanasi, kita harus menentukan tema dan mengumpulkan data dan membuat kerangka, Bu. Iya, baik. Terima kasih anak Ria. Ada yang mau menyimpulkan secara keseluruhan? Ayo. Silakan disimpulkan secara keseluruhan dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ayo, harus berani. Ayo. Ayo anak-anak. Silakan. Ya, anak Yohana, silakan. Hari ini kita belajar tentang pengertian dari teks eksplanasi, lalu struktur teks eksplanasi, lalu cara menyimpulkan teks eksplanasi, Bu. Terus kaidah kebahasaan teks eksplanasi, Bu. Iya, betul sekali anak Herlin. Baik anak-anak, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Hari ini sangat luar biasa sekali keaktifan dari anak-anakku sekalian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana proses terjadinya, sebab dan akibat dari peristiwa tersebut yang mencakup fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis sebuah teks eksplanasi adalah yang pertama harus disesuaikan dengan struktur dan kebahasaannya dengan memperhatikan beberapa hal-hal. Yaitu yang pertama kita harus tentukan dulu apa topik yang akan ditulis. Kemudian yang kedua kita mengumpulkan data. Ini bisa kita ambil dari berbagai referensi. Yang ketiga kita harus buat kerangkanya. Keempat, kita kembangkan kerangkanya sesuai dengan strukturnya, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Dan terakhir, kita mulai menulis teks eksplanasi tersebut untuk bisa menghasilkan sebuah teks eksplanasi yang baik dan benar. Sekali lagi, Ibu berikan penegasan kepada anak-anakku untuk jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dan pertemuan berikut kita akan presentasikan. Baik, hari ini cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya meminta kesediaan dari anak Maria untuk memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa. Terima kasih Bu, sampai jumpa lagi. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu, Baik, selanjutnya sudah bisa diturunkan dulu, Bu? Ya. Oke, Bu Yuyun. Sudah mulai bagus ya. Sudah kelihatan ininya, pendahuluan, isi, penutupnya. Kemudian namun medianya coba dipertimbangkan Bu Yuyun ya. Medianya itu perlu dipertimbangkan karena nanti tingkat walaupun itu memang ada di tempat daerah Ibu kan gitu, tapi nama gambar-gambarnya kan gambar orang itu Ibu, gambar seseorang itu nanti berbahaya. Kan gitu ya Bu ya, karena kita mengambilnya kemudian mempublikasikannya kembali kepada orang-orang lain gitu ya Bu. Kalau kita tidak izin dengan orangnya, nanti resikonya kita yang bisa dituntut. Ini undang-undang IT ini berbahaya loh Ibu. Ya, jadi mohon untuk dipertimbangkan medianya dirubah, diganti aja lah lebih bagus. Cari aja fenomena yang lain Ibu, walaupun fenomena itu ini ya. Tapi fenomena itu kan untuk untuk keterbacaan dari siswa itu ada susah nanti diapakan Ibu. Lebih bagus fenomena yang positif kita ambilkan ya Ibu ya. Itu saya minta untuk Bu Yuyun ya. Kemudian saya tadi sudah melihat lagi kembali gimana evaluasinya Ibu. Belum ada evaluasinya. Kemudian Ibu, kan kita diberikan waktu 30 menit ya. Sebaiknya Ibu punya ini ya, di HP atau di apa, Ibu letakkan ininya Ibu, lonceng lah gitu istilahnya. Apa namanya itu? Alarm. Ya, jadi kita tidak nanya berapa menit lagi gitu.
aneh lah kita kalau kita ngajar berapa menit lagi gitu setiap saat sama muridnya, ya sebaiknya tidak ada, dan muridnya juga tidak boleh menyampaikan tinggal 3 menit lagi Bu. Ibu aja kalau dibilang sama muridnya 3 menit lagi Bu, ibu kan nggak ini ya, seolah-olah kita disuruh berhenti 3 menit itu, gitu ya. Kan gitu ya Bu ya. Kalau misalnya ada murid, cuma 3 menit, tinggal 3 menit lagi Bu, gimana Ibu? Gitu ya. Jadi sebaiknya Ibu ini kan ya. Kemudian kita sudah mulai lihat aktif ya. Jadi seperti ini memang mungkin karena dari awal pertama pada waktu Bu ini ya. Bu, apa tadi yang pertama Bu? Apa tadi? Bu Fatma, Bu. Bu Fatma ya. Karena Bu Fatma tadi masih kaku ya. Masih pertama, sekarang sudah mulai ini ya terbiasa, saya kira ini sudah mulai aktif lah mahasiswanya. Ini bukan kesalahan dari ini ya, kadang-kadang memang karena kita sudah tahu sama tahu, sehingga kadang-kadang ini tadi ya menyebabkan kegiatan kita tidak normatif lagi, istilahnya tidak natural lagi. Tapi sudah mulai bagus kalau saya ini kan ya. Hanya saja tadi yang saya perlu perhatikan adalah di media. Sebaiknya memang media harus diganti saja ya, itu tidak menjadi permasalahan nantinya. Dari saya itu saja, saya kira. Mungkin Pak Sarifudin ada memberikan masukan. Terima kasih Ya, Bu Lisna. baik, terima kasih Bu Lisna ya. Ya, jadi Bu Yohana juga saya menanggapi hal yang sama. Ini kemarin sebenarnya udah bahas ya tentang media ini apa ya. Jadi mungkin sekali lagi di sana mungkin biasa udah kayak gitu ya, biasa gitu ya. Tapi sekali lagi mungkin ya ini juga kan kita dalam rangka membangun juga ya, membangun perilaku itu kan tidak harus selalu menampilkan ini ya hal-hal yang walaupun barangkali sudah biasa gitu ya. Tapi kalau memang ya harus juga ya tidak apa-apa. Cuma tadi itu ya. Jadi ketika kita mengambil sumber itu harus hati-hati memang. Pertama kalau kita ambil sumber dari media cetak, kita harus tuliskan sumber media cetaknya. Kemudian kalau berkaitan dengan tokoh atau orang misalnya juga harus ini ya, harus itu. Karena nanti mungkin katakanlah ini ya, ini rekaman ini Ibu pindahkan ke YouTube misalnya, lalu kirim ke YouTube. Orang-orang kan bisa melihat nanti gitu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan nanti ya. Tapi ya saya kira itu ini ya bisa menjadi evaluasi lah teman-teman yang lain juga. Nah, kemudian ya tadi Bu Iyun tadi nggak dengar ya saya sampaikan tadi ya yang apa tadi kawan-kawan tadi itu yang saya katakan tadi pilihan kata-kata Oke, Pak. tadi. Saya Kata oke. saya salah terus tadi. Tapi Dan sadar lagi, tapi sudah terlambat, sudah terlanjur bilang Ganti oke. kata Iya, baiklah. Baik, ya. Iya, dan banyak ya kata oke yang tadi, banyak sekali Mungkin kata oke. kebiasaan, Gitu ya. Pak. Ya, oke, baik ya. Ya, baik ya. Nah, kalau antar kita orang dewasa barangkali mungkin lebih ini ya, tapi ini karena dengan anak-anak seolah-olah begini ya, apa ya? Kita boleh akrab dengan anak-anak kita Ibu Bapak, boleh ya. Tapi harus tetap ada pemisah gitu ya, bahwa kamu itu siswa, saya guru. Kita kan sering melihat ya bahwa ada guru-guru yang di sekolah kita mungkin ada gitu ya. Akrab sekali dengan murid gitu ya, akrab sekali gitu ya. Tapi akrab itu kadang-kadang tidak ada batas gitu. Nah, ini kita hindari ya. Bagaimanapun kita tetap adalah seorang guru gitu ya. Nah, kemudian Ibu Bapak ini masih menyangkut bahasa ya. Kalau apa yang tadi saya udah dengan Bu Lisna tadi ya tentang langkah-langkahnya tadi. Misalnya mungkin bagi kita biasa ya, kata di mana itu ada pertanyaan. Ya, itu pertanyaan. Jadi tidak pada yang lain ya. Hari ini kita dalam walafiat di mana gitu ya. Di mana kita selalu di mana gitu ya. Nah, jadi kata di mana itu tidak tepat penggunaannya kecuali hanya untuk pertanyaan. Di mana rumahmu? Di mana rumahnya? Jadi bukan di mana pada hari ini kita gitu ya. Nah, di mana? Nah, jadi ini apalagi ini ya untuk yang paling sering ini muncul ketika berpidato Ibu Bapak. Nah, itu luar biasa memanjatkan doa, misalnya kata di mana, waktu dan tempat kami persilahkan. Padahal waktu dan tempat itu kan nggak bersalah. Kenapa mesti dipersilahkan dia datang gitu ya? Ya, jadi jangan pernah mempersilahkan waktu dan tempat.
karena waktu tempat itu tidak bisa bergerak Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Saya kira sudah sudah lebih bagus ya. Tadi Bu Fatma itu sudah bagus, tapi kata Bu Fatma di kolom chat deg-degan Pak, karena pertama katanya gitu ya. Ya karena pertama mungkin masih cemas tadi gitu ya. Baik ya, meskipun begitu tetap ada ini ya, termasuk tadi evaluasi tadi ya, evaluasi atau penilaian Bu Yuyun belum ada tadi ya. Nah, ini catatan bagi kita semuanya. Baik, cukup saya kira ya dari Bapak. Pengamat tetap melaksanakan tugasnya ya, walaupun tidak menyampaikan ini, nanti tetap Bapak Ibu sampaikan kepada teman kita. Jadi objektif aja gitu ya. Saya melihat tadi ininya kurang gitu ya. Jadi harus tetap disampaikan untuk masukan, bukan untuk apa-apa. Baik, Bu Nana sudah selesai Bu Nana, Ibu Yuyunnya kita cukupkan. Terima kasih banyak Pak Yang Sarifudin. ketiga siapa ini? Sama-sama Bu. Yang ketiga siapa Saya, ini? Pak. Rebi. Saya, Pak. Bu Nana. Ya. Ya.